Oke, Arya. Ya, ceritakan tentang diri kamu sejujur-jujurnya. Apa yang pernah terjadi pada masa lalu? Apa yang pernah kamu lakukan? Jadi gini Mas ya, 5 tahun yang lalu saya pernah bertemu salah satu paranormal gitu. Ya. Nah, di situ saya mendalamin ilmu kebatinan. Jadi di situ saya diajarin puasa Senin Kemis, Pati Geni, puasa kelahiran, sampai jiki-jiki wirid. Setelah itu berjalan, saya sempat direndam selama 3 malam. Jadi selama 1 malam itu cobaannya beda-beda. Kalau yang pertama hari mau hujan. Malam keduanya itu saya sempat memang nggak izin sama kampung situ kan. Saya sempat ditembak. Sama siapa? Sama orang kampung situ. Kenapa ditembak? Mungkin saya nggak izin kan, nggak izin tempat berendam situ. Ya. Jadi orang itu bawa senapang. Ya. Ditembak sampai 7 kali. Jadi posisi saya itu kepala doang kan, kepala. Pas ditembak itu alhamdulillah nggak kena Kak. Terus? Pas ketiga malam terakhir, jadi pas direndam ketiga itu suasana itu tenang. Masuk di badan itu kayak sejuk, yang airnya dingin jadi panas gitu kan. Jadi pas sudah terakhir malam ketiga, di belakang beton saya melihat kakek-kakek. Pas sudah terakhir malam ketiga, di belakang beton saya melihat kakek-kakek. Tujuan kamu melakukan ini apa? Buat jaga-jaga saudara, jaga-jaga teman kan, dari perbuatan yang kayak begal, rampok, itu kan. Oke, ini yang menurut kamu yang kamu lakukan ilmu hitam atau ilmu putih? Putih Kak. Putih? Putih. Ada beberapa tadi energi-energi yang tersimpan dalam tubuhnya ada ditempelkan sesuatu. Jadi kalau misalnya dulu itu untuk memikat seseorang atau misalnya sesuatu, sekarang malah sebaliknya, malah membentuk blokan energi. Seperti yang dipakai di cincin. Oke, sekalian Rudy mau tanya akibatnya apa nih kalau ini kayak begini terus? Oh, jadi orang tua tadi ini isinya. Ya, ini orang tua tadi berasal dari sini. Oke, ada komentar mungkin dari Dila dulu. Saya tipikal orang yang real dan reality. Jadi nggak suka sama yang berbau-bau aura mistik, magic gitu, nggak suka. Nggak suka, jadi kamu malah jadi... Ilfil. Ilfil? Oke, Sahara, gimana tanggapan kamu? Saya itu jujur ya Mas. Jujur dong, jujur. Jadi waktu itu saya tuh mendambakan laki-laki yang kayak superhero gitu, kayak Superman gitu ya. Oh ya? Terus? Jadi agak-agak tertarik juga nih sama malah tertarik? Arya. Ya mungkin dia pasti akan jaga saya dong. Oh, malah kamu tertarik? Mendambakan seorang cowok yang kayak superhero? Betul, betul banget. Ya amin. Maunya Kak? Atau oke, jadi bayangan kamu kok dapat cowok superhero tuh apa? Jadi bisa dilindungi? Bisa dilindungin, karena saya itu kan membutuhkan sosok yang benar-benar melindungi saya gitu. Jadi saya tuh merasa nyaman ada di samping dia. Jadi kayaknya Arya ini ya boleh lah. Boleh lah. Ya. Oke. Mungkin Rudy tertarik ya kayak dua wanita ini? Atau mungkin mau Dila dulu apa Sahara dulu nih? Dia punya aura yang menyenangkan. Oke. Boleh tangannya, pinjam? Banyak disukai, juga banyak dibenci. Dalam pekerjaannya reputasi dia bagus. Tapi dengan teman-temannya, dia sering jadi bahan bulian. Jadi bahan bully.
Sejauh ini baik-baik saja, cuma ada satu masalah, seperti ada energi asing. Kamu pernah pelet? Pernah merasa tapi nggak kepikiran ke situ. Dia pernah dipelet dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Oh ya? Boleh diceritakan? Jadi bukan aku sombong atau gimana. Dalam kehidupan aku, laki-laki itu aku pengennya milih. Dan banyak laki-laki yang mendekati. Hanya saja aku harus memilih yang terbaik dari mereka. Begitu saya bertemu dengan orang ini, kok saya merasa nyaman, comfort. Padahal orang ini nothing gitu. Teman-teman pun sampai sama dibilang sama si Bang Rudi ini, kalau aku katanya kayak dipelet gitu. Tapi aku nggak percaya gitu. Kok bisa sih lu suka sama dia, terus bisa sih hubungan sama dia? Banyak lagi laki-laki yang lebih baik dari dia gitu. Beb, yang namanya cinta itu kan nggak bisa milih harus jatuh ke siapa gitu kan. Mungkin ini takdir gua, Tuhan sudah mentakdirkan aku udah jatuh hati ke dia gitu. Akhirnya aku ngejalanin aja sama dia, meskipun Tahu dia udah punya istri? aku lama-kelamaan terbongkar semua. Kalau dia itu masih sama istrinya gitu. Ya namanya laki-laki, ngomong manis-manis lah di depan, bahwa dia udah bercerai lah, duda lah, bahwa dia butuh istri lah, butuh pendamping. Dan memang kebetulan saat itu aku memang pengen serius gitu. Kenapa sih suka cowok yang berumur? Gak pelit. Nggak pelit, oh jadi materi. Ya salah satunya itu. Oke, apa-apa, realistis. Jujur ya. aja, perempuan kan semua sama. Oke, oh begitu, semua sama Sarah? Enggak ya. Gitu. Oke. Arbi ada yang perlu dibuktikan nggak dari ucapan Dila ini? Ada sih beberapa hal yang harus dibuktikan. Kenapa memilih cowok yang berumur 40 sekian, terus apakah hanya materi saja yang dicari atau seperti apa? Boleh dibuktikan. Oke, silakan. Boleh Arya berdiri di sebelah sana. Sambil kursinya. Boleh duduk sini. Oke. Namanya siapa? Dila. Dila, oke. Dila. Lihat titik merah di sana. Sekarang fokus ke titik merahnya. Ya. Saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan, bayangkan dan rasakan diri kamu lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Kakinya boleh dilurusin lagi. Oke. Lebih tenang, lebih nyaman. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, lebih nyaman lagi. 3, sangat nyaman, lebih rileks. 4, dan 5, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Pertahankan posisi badannya senyaman mungkin, serileks mungkin. Jangan sampai tertidur. Lebih tenang, lebih nyaman lagi. Sekarang apapun yang Anda katakan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Apapun yang Anda rasakan dari pikiran Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dalam hati Anda akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, entah itu percintaan, keluarga, ataupun orang tua Anda. Anda akan ceritakan kenapa Anda memilih pria berumur sekian tahun dan kenapa memilih materi segala macam. Itu akan Anda kemukakan ketika Buya bertanya sesuatu. 1, 2, dan 3, lebih jujur dari sebelumnya.